Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah lagi untuk bisa bertemu, untuk bersama-sama mendengarkan kuliah 7 menit yang insya Allah akan ditayangkan setiap hari mulai pukul 17.00. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, untuk dapat meningkatkan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini, hendaknya kita melatih diri kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan, untuk melakukan amalan-amalan yang bisa membantu diri kita untuk meningkatkan ketakwaan tersebut. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketakwaan adalah dengan memperbanyak membaca kalimah-kalimah thayyibah. Di antara kalimah thayyibah adalah istighfar. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, istighfar adalah wujud dari bentuk kita untuk memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Di samping itu, istighfar juga memiliki banyak sekali hikmah. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli doikin makhrojan wa min kulli hammin farojan wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang mengistiqomahkan, yang melazimkan membaca istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar setiap kesulitannya. Allah akan memberikan kebahagiaan dalam setiap kesusahannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari berbagai macam pintu yang tidak akan kita duga-duga. Jadi dari sini kita ketahui bahwasanya dengan mengistiqomahkan membaca istighfar, kita akan diberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan oleh Allah, dan bahkan kita akan diberikan kelancaran rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini, di dalam Al-Quran dikatakan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur hendaknya kita memperbanyak membaca istighfar. Kalau mungkin di luar bulan Ramadan kita susah untuk bangun sepertiga malam, tapi di Ramadan ini kita ada kegiatan lain, yaitu untuk bangun makan sahur. Jangan sampai kita sia-siakan bangun kita di makan sahur hanya untuk makan saja, tapi sempatkan kemudian setelah makan sahur untuk sholat bareng 2 rakaat, kemudian duduk untuk membaca istighfar sambil menunggu waktu subuh. Karena pada sepertiga malam yang terakhir, sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari dan juga Muslim diriwayatkan, Allah pada sepertiga malam terakhir itu akan turun ke langit dunia dan akan berkata kepada manusia, barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan mengabulkan permintaannya, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengijabah doanya, dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku maka aku akan mengampunkannya. Jadi di waktu sepertiga yang terakhir ini membaca istighfar menjadi lebih afdol, lebih sempurna, karena langsung akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan istighfar ini ada satu kisah menarik yang mungkin masyhur di kalangan hadirin semuanya, yaitu cerita tentang seorang ulama Ahmad bin Hanbal, di mana beliau telah pernah menceritakan kisah perjalanan hidup beliau. Suatu ketika beliau itu memiliki keinginan yang sangat kuat sekali untuk pergi ke kota Basrah. Padahal beliau tidak memiliki tujuan, tapi hatinya itu tergerak dengan kuat sekali untuk pergi ke kota Basrah. Akhirnya beliau pergi ke kota Basrah dan sampai di kota Basrah pada waktu sholat isya. Beliau mengikuti jamaah sholat isya. Setelah itu, karena beliau setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, beliau ingin istirahat di masjid tersebut, tapi diusir oleh marbot masjid tersebut supaya beliau keluar dari masjid, karena masjid tidak boleh dipergunakan untuk tidur. Singkat cerita, beliau kemudian keluar ke teras. Di teras pun sama marbotnya disuruh pergi, sehingga dilihatlah kejadian tersebut oleh seorang pedagang roti yang berada di depan masjid. Beliau kemudian dipanggil oleh pedagang roti tersebut untuk beristirahat di kedainya. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal beristirahat di kedai tukang roti tersebut, beliau melihat suatu yang aneh dari tukang roti ini.
Setiap kali beliau membuat adonan atau melakukan apapun, beliau selalu mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keheranan, Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada tukang roti itu, "Kenapa atau apa yang kamu lakukan?" "Saya senantiasa membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kegiatan saya," jawab tukang roti tersebut. "Lalu apa yang sudah kamu dapatkan dari melakukan bacaan tersebut?" "Saya telah mendapatkan semua yang saya inginkan. Apa yang saya inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali satu hal." Karena penasaran, Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, "Apakah satu hal tersebut?" "Bertemu dengan seorang ulama besar bernama Ahmad bin Hanbal," jawab pedagang roti tersebut. Sehingga hal tersebut sontak membuat Ahmad bin Hanbal itu terkaget-kaget. Ternyata selama ini dorongan yang sangat kuat untuk pergi ke kota Basrah adalah dorongan panggilan dari seorang tukang roti yang melanggengkan membaca istighfar untuk bertemu dengan dirinya. Hadirin dimanapun Anda berada, demikian itu salah satu hikmah dari melanggengkan istighfar, di mana di samping kita diberikan kemudahan-kemudahan, juga akan dikabulkan seluruh permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu di bulan yang mulia ini, mumpung kita memiliki budaya untuk bangun makan sahur, jangan disia-siakan. Karena istighfar di waktu sahur pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bisa melanggengkan istighfar dan bisa mendapatkan ketakwaan di bulan yang mulia ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.